Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Aulia dengan NIM 2023-11329. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem kontrol adaptif, ialah konsep dasar gen scheduling dan kasus penerapannya. Yang pertama ada gen scheduling. Gen scheduling adalah metode kontrol adaptif yang digunakan pada sistem non-linear atau sistem dengan parameter yang berubah-ubah terhadap waktu. Prinsipnya adalah menggunakan beberapa kontroler linear yang masing-masing dirancang untuk kondisi operasi tertentu, lalu menjadwalkan perubahan nilai gain sesuai perubahan kondisi sistem. Selanjutnya ada prinsip utama. Prinsip utama gen scheduling adalah penyesuaian parameter kontrol secara terus-menerus mengikuti perubahan kondisi operasi sistem. Sistem fisik yang bersifat non-linear memiliki karakteristik dinamis yang bergantung pada variabel seperti kecepatan, suhu, tekanan, atau beban kerja. Prinsip utama yang kedua, gen scheduling merupakan beberapa kontroler linear untuk tiap titik operasi seperti kecepatan rendah, menengah, dan tinggi. Selama sistem beroperasi, variabel penjadwalan, misalnya kecepatan atau suhu, digunakan untuk menentukan nilai gains yang sesuai. Transisi antara kontroler dilakukan secara halus agar sistem tetap stabil. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada mampu menangani. Karena gain diubah sesuai kondisi, metode ini dapat mengontrol sistem dengan dinamika yang berubah-ubah tanpa kehilangan kestabilan. Yang kedua, mudah diterapkan. Sistem controller dirancang menggunakan prinsip linear biasa, sehingga lebih mudah dibandingkan kontrol adaptif penuh. Selanjutnya, cocok untuk variasi. Metode ini sangat baik untuk sistem yang bekerja pada rentang operasi besar, seperti pesawat atau turbin gas. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada pemodelan sistem. Agar gen dapat sesuaikan dengan benar, karakteristik sistem harus diketahui dengan baik di setiap titik operasi. Lalu ada catering. Jika interpolasi tidak halus, perubahan antar gain bisa menimbulkan osilasi atau ketidakstabilan. Selanjutnya, tidak selalu optimal. Karena tiap controller dirancang untuk titik operasi tertentu, performanya bisa kurang maksimal pada kondisi di luar titik rancang. Lalu ada kasus penerapan. Pengendalian kecepatan motor jet atau turbine engine. Karakteristik dinamik motor berubah terhadap kecepatan putaran RPM. Solusinya, gunakan beberapa controller PID untuk RPM rendah, menengah, tinggi, dan jadwalkan nilai KP, KI, KD berdasarkan kecepatan aktual. Selanjutnya ada blok diagram. Yang pertama ada variabel penjadwalan. Di sini ada kecepatan, suhu, beban, dan lain-lain. Lalu masuk ke gen scheduler, controller KP, output, dan plan. Selanjutnya ada penjelasan. Blok diagram gen scheduling terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan untuk menyesuaikan pengendalian sistem sesuai dengan kondisi operasi yang berubah. Komponen pertama adalah variabel penjadwal atau scheduling variable, yaitu besaran fisik yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan kondisi operasi sistem seperti kecepatan, suhu, tekanan, atau beban. Variabel ini diukur secara real-time dan menjadi masukan utama bagi blok berikutnya, yaitu gen scheduler. Penjelasan berikutnya, gen scheduler berfungsi sebagai pengatur nilai gain dari kontrol berdasarkan nilai variabel penjadwal. Ketika variabel penjadwal berubah, gen scheduler secara otomatis memilih atau menginterpolasi parameter kontrol yang sesuai dari kumpulan controller yang telah dirancang untuk berbagai titik operasi. Dengan demikian, sistem dapat menyesuaikan respon kontrol secara adaptif terhadap kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya, hasil dari gain scheduler dikirim ke kontrol KP yang merupakan kontroler utama sistem. Controller ini menggunakan nilai gain yang diperbarui untuk menghasilkan sinyal kendali yang sesuai. Misalnya, sinyal tegangan, arus, atau torsi. Tergantung pada jenis sistem yang dikendalikan, output dari controller kemudian diteruskan ke plan.
yaitu sistem fisik yang dikendalikan seperti motor, turbin, atau pesawat. Penjelasan terakhir, keluaran dari plan akan menjadi output yang mempresentasikan variabel sistem yang ingin diatur, misalnya kecepatan atau posisi. Output ini juga diumpan balik ke sistem untuk pengukuran variabel penjadwal sehingga tercipta loop pengendali yang adaptif. Melalui mekanisme ini, Gen scheduling mampu menjaga kestabilan dan kinerja sistem meskipun terjadi perubahan signifikan pada kondisi operasi. Selanjutnya ada kesimpulan, metode Gen scheduling efektif untuk sistem dengan karakteristik yang berubah-ubah, dengan membagi sistem ke beberapa titik operasi dan merancang controller linear untuk tiap kondisi. Sistem dapat mempertahankan kestabilan dan respon optimal. Pendekatan ini banyak digunakan pada pesawat, sistem otomotif, dan proses industri karena menggabungkan keandalan kontrol linear dengan kemampuan adaptif sistem non-linear. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.